Guntur Romli menuduh bahwa penggeledahan KPK kepada rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto adalah pengalihan isu dari peristiwa OCCRP yang menyebutkan Jokowi terkorup nomor 2 di dunia. Dan inilah pernyataan Guntur Romli terkait hal itu, dan kita dengarkan sama-sama. Bahwa Jokowi sangat terganggu, sangat marah atas pengumuman OCCRP tersebut. Penggeledahan rumah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di Bekasi oleh KPK merupakan upaya pengalihan isu dari pengumuman OCCRP yang menempatkan Jokowi sebagai orang terkorup sedunia tahun 2024. Kami juga mendapatkan informasi bahwa Jokowi sangat terganggu, sangat marah atas pengumuman OCCRP tersebut, sehingga menggerakkan segala cara untuk menutupi berita dan opini tersebut. Ada portal media yang menurut informasi yang kami dengar ditekan untuk menghapus berita pertamanya soal pengumuman OCCRP bahwa Jokowi adalah orang terkorup sedunia tahun 2024, dan juga pengerahan buzzer di media sosial yang mendiskreditkan OCCRP. Itulah Guntur Romli yang menuduh bahwa penggeledahan rumah Hasto Kristianto adalah merupakan pengalihan isu daripada OCCRP. Senada dengan Guntur Romli, demikian juga dengan pejabat politik PDIP yang lain, yakni Ciko Hakim, bahwa KPK menggeledah rumah Hasto Kristianto adalah pengalihan isu untuk menghilangkan kasus OCCRP. Dan inilah pernyataan dari Ciko Hakim terkait hal ini. Pengalihan isu dari kasus-kasus yang sebenarnya lebih besar untuk dibicarakan. Ini hanya menurut kami bisa jadi pengalihan isu dari kasus-kasus yang sebenarnya lebih besar untuk dibicarakan dan ditindaklanjuti, termasuk juga mungkin masuknya Presiden Joko Widodo dalam list atau daftar pemimpin dunia paling terkorup. Jadi bagi kami dan bagi Pak Sekjen ini bukan hal yang baru, bukan hal yang menunjukkan, namun tidak ada lain selain untuk Itulah pernyataan dari elit-elit PDIP seperti Guntur Romli dan juga Ciko Hakim yang menuduh bahwa penggeledahan KPK dalam rumah Hasto Kristianto adalah merupakan pengalihan isu dari OCCRP. Demikian juga Alifur Rahman yang merupakan fan berat dari PDIP dan pendukung Ganjar juga menyatakan demikian, bahwa Jokowi dipermalukan setelah kata-kata Ahok yang mengatakan bahwa ini Ahok akan dipermalukan. Ini mengutip dari kata-kata yang disampaikan oleh Ahok. Ketika Anies dan Ahok nampak begitu akrab, begitu dekat gitu ya, di sisi yang lain Pak Jokowi mendapatkan gelar tokoh terkorup dunia. Ini fenomena alam apa gitu ya. Ketika Ahok dengan Anies akrab, Pak Jokowi mendapatkan gelar tokoh terkorup dunia. Dan beberapa hari sebelumnya, Pak Jokowi juga dipecat dari Partai PDI Perjuangan. Partai yang selama ini sudah membawanya dari pilkada, wali kota, kemudian gubernur dan presiden 2 periode. Tiba-tiba Pak Jokowi dipecat. Ya bagi saya, kalau kita berkaca kepada tahun 2019 atau 2022 gitu ya, ini kan kayaknya tidak pernah kita bayangkan sebelumnya kalau melihat Pak Jokowi hari ini harus dipecat dari PDI Perjuangan, apalagi mendapatkan gelar tokoh terkorup dunia. Tidak pernah kita bayangkan gitu ya. Kalau kita berkaca kepada tahun 2019, 2020, 2021, nggak ada bayangan yang seperti itu. Yang kita bayangkan Pak Jokowi setelah tidak menjadi presiden mungkin akan menjadi ketua umum PDI Perjuangan. Karena sudah digadang-gadang gitu ya. Bahkan ada keluarga dari Bung Karno juga sudah mengusulkan, mendorong agar Pak Jokowi bisa maju sebagai ketua umum PDI Perjuangan. Ada juga kelompok relawan yang mendorong atau meyakini bahwa Pak Jokowi
bisa menjadi sekjen PBB. Jadi di tahun 2019 sampai 2022 lalu, banyak orang mengimajinasikan, membayangkan sosok Jokowi adalah satu sosok yang begitu sempurna, yang nanti setelah tidak menjadi presiden akan mendapatkan posisi atau jabatan yang sangat luar biasa baiknya, sangat luar biasa terhormatnya. Tapi ternyata setelah tidak menjadi presiden, malah dipecat dari partainya, dari PDI Perjuangan. Jangankan jadi ketua umum gitu ya, ini dipecat. Dan kemudian menjadi tokoh terkorup dunia versi OSISI RP. Jadi ya siapa sangka gitu, gak ada yang bisa bayangkan seorang Jokowi yang 2-3 tahun yang lalu begitu powerful, begitu hebat, luar biasa, tanpa celah gitu ya, benar-benar disayangi, kayaknya dicintai oleh jutaan masyarakat Indonesia. Gak ada yang bisa mengalahkannya. Politisi-politisi semuanya mendukung Pak Jokowi. Hari ini Pak Jokowi nampak tidak diperhitungkan lagi. Gak ada partai yang mau menerimanya. Pak Jokowi dipecat dari PDI Perjuangan dan mendapatkan gelar tokoh terkorup dunia. Dan saya terus terang, gara-gara dua kejadian ini terjadi di waktu yang hampir bersamaan, begitu dekat sekali, ketika Ahok dan Anies nampak begitu akrab, bisa tampil bersama-sama, tapi di sisi lain Pak Jokowi mendapatkan pemecatan dan gelar terkorup dunia. Saya kok tiba-tiba jadi teringat dengan sumpah Ahok gitu ya. Sumpah Ahok di tahun 2017 ketika dia dimasukkan ke dalam penjara. Pak Ahok bilang, percayalah, sebagai penutup, kalau Anda menzolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Saya akan buktikan satu persatu, dipermalukan. Terima kasih. Saya entah kenapa kemudian tiba-tiba teringat dengan sumpah Ahok ini. Rasanya gitu ya, sumpah yang disampaikan oleh Ahok di tahun 2017 lalu itu benar-benar hari ini mengarah, menghujam kepada Pak Jokowi. Sangat tepat sasaran sekali, sangat dipermalukan gitu. Dipecat dari partai, mendapatkan gelar tokoh terkorup dunia. Selanjutnya apa? Ini yang kemudian kita masih tunggu dan masih bertanya-tanya. Di 3 atau 4 tahun yang lalu, hal yang seperti ini tidak pernah kita bayangkan. Rasanya gak akan pernah terjadi gitu. Bagaimana seorang sosok Jokowi yang begitu luar biasa, berwibawa, dihormati, dicintai, hari ini mendapatkan pemecatan dan gelar tokoh terkorup dunia. Tapi ya itulah faktanya. Hal ini memang benar-benar terjadi. Memang menjadi salah satu tokoh terkorup dan dipecat dari PDI Perjuangan. Semuanya adalah fakta yang tidak terbantahkan. Sobat Milenial dan Gen Z, kasusnya Hasto Kristianto di KPK memasuki babak baru. Karena pada Selasa siang kemarin, KPK ini menggeledah rumah Hasto di Taman Villa Kartini di Bekasi, Jawa Barat. Ketika penggeledahan berjalan, rumah Hasto dijaga oleh Satgas Cakrabuana DPC PDIP dan sejumlah personil polisi bersenjata lengkap. Penggeledahan ini tentunya berkaitan dengan penetapan tersangka Hasto oleh KPK dalam kasus Harun Masiku. Selain di dalam rumah, KPK juga ternyata menggeledah isi mobil Hasto yang berjenis Toyota Velfire berwarna hitam yang terparkir di teras rumah Hasto. Sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, rumah Hasto ini selesai digeledah. Saat keluar, penyidik KPK membawa sejumlah barang. Bahkan penyidik KPK membawa satu koper besar berwarna biru. Kuasa hukum DPP PDIP yaitu Johannes Tobing yang ikut mendampingi penggeledahan ini bilang, penyidik KPK menyita satu flash disk dan satu buku berukuran kecil. Flash disk itu pun sempat dibuka saat penggeledahan dan menurut penyidik, isinya itu berkaitan dengan kasus yang menimpa Hasto. Tapi dari dalam mobil, KPK tidak menemukan apapun, bahkan satu pun barang yang bisa dijadikan bukti. Masih dari Johannes Tobing, saat penggeledahan, Hasto ini berada di Jakarta dan sedang melakukan tugas sebagai sekjen PDIP. Tapi kalau kata jubir PDIP yaitu Guntur Romli bilang, penggeledahan ini hanyalah pengalihan isu dari pemberitaan nama presiden ke-7 yaitu Joko Widodo yang masuk ke dalam daftar tokoh terkorup versi OSISI RP.
Guntur bilang kalau Jokowi ini sangat marah dan terganggu terkait OCCRP ini. Bahkan katanya Jokowi ini sempat mengintimidasi agar beritanya bisa dihapus. Sementara itu jubir KPK yaitu Tessa Mardika membantah anggapan ini. Tessa bilang kalau penyidik KPK menjalankan tugasnya secara profesional. Katanya penggeledahan ini dilakukan sesuai kebutuhan dari penyidikan. Kalau kata Tessa, penyidik KPK itu punya penilaian sendiri tentang dibutuhkan atau tidaknya atau terlambat atau tidaknya penggeledahan tersebut. Dan tentang penjagaan rumah oleh Satgas Cakrabuana, KPK juga bilang mereka tidak menghalangi proses penggeledahan. Tapi KPK juga menyadari kalau beberapa pihak itu beranggapan penggeledahan ini terlambat bahkan dijadikan sebagai pengalihan isu. Pihak PDIP bilang kalau Hasto sudah menerima surat pemanggilan kedua dan katanya PDIP ini memastikan kalau Hasto akan memenuhi pemanggilan tersebut pada Senin depan. Kalau menurut kalian gimana? Penggeledahan ini sebenarnya terlambat atau tidak sih? Atau sebenarnya penggeledahan ini hanyalah sebagai pengalihan isu? Tulis komentar kalian di bawah sini.